ini saya temukan ada anak muda yang cerdas, pinter, hafal Quran, terus kemudian berprestasi sekali, berbisa berbagai macam bahasa, kemudian tertarik kepada isu ini dan kemudian bergabung, dan lebih penting lagi murni karena sosial media gitu. Dia nggak kenal organisasi-organisasi jihad sebelumnya, hanya karena chat di Facebook, terus kemudian karena salah satu temannya sudah bergabung. Nah, analisa kita kan selalu dulu mengatakan, oh, orang pergi ke jihad atau terlibat di dalam konflik itu karena alasan keagamaan atau karena radikal lah. Tetapi ada alasan yang kemudian saya temukan bahwa ini adalah pencarian jati diri anak-anak muda yang ingin kelihatan keren di antara teman-temannya. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja. Pak Ardi, rancangan undang-undang terorisme yang dibuat ketika bom Bali, apakah sudah mengadopsi atau menyerap soal faktor pencegahan dari terorisme itu sendiri? Itu yang kita, ini Mas Budiman ya, namanya undang-undang, aturan itu, regulasi itu pasti dinamis. Oke. Mungkin ada dibatasi ruang dan waktu. Sebab itu mungkin dibutuhkan contohnya bagaimana kita bisa contohnya mendeteksi contohnya ya, ada pelatihan untuk katakan perang-perangan. Itu tidak bisa kita ambil alih dengan undang-undang itu. Padahal itu sangat potensial untuk menjadi radikal contohnya. Okay. Nah, yang seperti itulah yang mau kita coba untuk dimasukkan dalam revisi ini, sehingga kita punya kewenangan cukup bisa untuk antisipasi untuk program-program prevention atau preventif. Nah, kalau kembali kepada social problem dan security problem, apakah kemudian disengagement sebagai upaya untuk memutus sebetulnya hubungan teroris dengan jaringannya tapi diterima sebagai masyarakat seperti yang dilakukan oleh Yayasan Titian Perdamaian, diberikan bisnis rental mobil, diberikan bisnis bistik dan lain sebagainya, apakah itu juga bukan sebuah opsi yang sebenarnya bisa dipilih oleh PBNT sendiri? Bisa juga dipilih untuk dalam rangka mengambil hati ya. Mengambil hati juga bagaimana berempati sama mereka. Itu jadi pilihan juga, tapi juga kita pikirkan cost-nya, kemudian juga untuk bisa yakinkan bahwa itu langkah yang positif buat kita. Mungkin yang lebih baik kita integrasikan semua langkah termasuk engagement dan deradikalisasinya itu. Oke, kalau kita lihat kepada program BNPT ya, salah satu tugasnya adalah mengcounter soal penyebaran paham-paham radikal. Nah, sekarang definisi radikal itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Pemikiran yang tentunya menyimpang dari dari norma-norma yang terjadi, yang ada, aturan-aturan, pemikiran. Misalkan konsep agama menyimpang jauh dari ajaran yang sebenarnya gitu. Seharusnya diimplementasikan. Lalu apa yang mau dikerjakan dengan mengimplementasikan program untuk mengcounter pemahaman penyebaran ideologi-ideologi radikal? Itu yang kita sentuh dengan pencerahan. Tentunya alim ulama kita harapkan memberikan masukan bagaimana sih sebenarnya konsep yang sebenarnya. Jangan parsial, karena tadi saya katakan dengan macam-macam variabel penyebabnya itu dia pemahaman sempit. Pemahaman sempit itu kan artinya kalau ulama yang punya pengalaman luas, itulah yang pemahaman luas itu yang mesti disentuh kepada mereka-mereka itu. Kita melibatkan. Cukup efektif melakukan counter terhadap terorisme itu sendiri. Kalau dilakukan oleh ulama yang betul punya kualitas, qualified dalam memberikan penjelasan yang bisa diterima dan melibatkan orang-orang yang berpengaruh, contohnya orang-orang yang mungkin sudah sadar sekarang ini punya tingkatan bagus, dia sebagai seperti Ali Imron, Nasir Abbas dan sebagainya, itu kan salah satu contoh bagaimana kita mengumumkan bahwa tolong dong sampaikan kepada orang-orang yang katakan masih dalam tanda kutip radikal untuk bisa kembali dengan memberikan contoh apa yang sudah dikerjakan oleh mereka itu. Oke, tadi Bang Ardi ngomong soal Ali Imron, ngomong soal Nasir Abbas. Ali Imron, Ali Gufron, Imam Samudra, Amrosi dalam satu kesatuan. Kenapa kemudian ada Imam Samudra yang begitu keras, ya, tapi ada Ali Imron yang terkesan lemah dan kemudian memilih untuk bertobat? Apa yang membedakan karakter dua orang-orang ini? Masing-masing karakter kan berbeda, masing-masing pribadi berbeda, pemahaman dia. Mungkin dari sisi deradikalisasi, dari bagian pemahaman bagaimana pencerahan yang dipendekatan kepada mereka ditangkapnya berbeda-beda sesuai dengan pribadinya masing-masing, Mas Budiman. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang kemudian tertarik kepada orang-orang yang radikal, itu kan ada faktor yang kemudian borderless, faktor media sosial. Apakah kemudian BNPT juga sudah mengobservasi sebenarnya bagaimana mengelola media sosial ini sehingga tidak menjadi agen untuk penyebaran recruiting dan berbagai aksi teroris itu sendiri? Ya, itu yang kita kerjasamakan dengan Kominfo.
termasuk jajaran yang kita dekati. Karena apa? Dinamika di media sosial ini kan menjadi sarana juga sekarang ini. Bagaimana gadget yang luar biasa, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap khususnya anak muda. Sekarang rekrutmen banyak anak muda untuk dengan gadget dan sebagainya, dia masuk lewat media sosial, dari situ dia masuk, dia pengaruhi jiwanya. Tadi dikatakan mungkin bagaimana dengan dia ada foto-foto bermegang senenteng senjata, merasa gagah dan sebagainya. Ini membuat pemahaman yang sempit kepada mereka yang punya pemahaman agama yang sebenarnya dangkal, diinfiltrasi oleh nilai-nilai seperti itu. Bekerja sama dengan Kominfo, isu itu sudah cukup lama sebetulnya. Bekerja sama, belum ada tindakan-tindakan yang nyata sebetulnya. Bagaimana mengelola, menjadikan media sosial sebagai untuk memfilter penyebaran ajaran radikal itu sendiri. Itu yang sekarang kita kerjakan. Kali saya ikut dengan Kominfo, itu kita akan garap betul sehingga kita bisa monitor. Sehingga nanti kita bisa lihat apa sih pergerakan isu-isu yang sangat aktual yang bisa mempengaruhi pada sisi radikalisme yang bisa kita garap. Karena anak yang kedua, yang laki-laki itu alhamdulillah. Bahkan ditanya, kamu siap mati nggak kalau ikut bapak? Siap. Saya lihatlah foto-foto beliau kan, gagah sekali pegang tembak. Padahal di TV nggak belum ada. Nah, dan inilah yang mempercepat proses perubahan revolusi secara cepat ya, sehingga ya alhamdulillah ya orang kafir yang bikin kita yang pakai. Sebetulnya yang dilewatkan dari pemerintah itu adalah dari sisi, kalau penanganan terorisme itu dari sisi pencegahan, Mas. Jadi kalau pemerintah itu misalnya kan lebih fokus pada pendekatan keamanan ya. Jadi kalau mereka itu kemudian melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang memang secara hukum positif terlibat ya. Tetapi belum banyak melihat isu ini sebagai isu sosial. Jadi kalau saya kan selama ini gerakannya, kenapa saya bikin film ini itu adalah sebagai kampanye menggeser atau menambah atau melihat perspektif baru bahwa mendekati isu terorisme itu nggak bisa hanya dengan isu keamanan, harus memasukkan unsur-unsur isu sosial, persoalan anak muda, persoalan pendidikan, persoalan jenjang kemiskinan, persoalan imajinasi menjadi bangsa, hal-hal seperti itu yang harusnya digarap. Kalau kita lihat sebuah film yang dikerjakan oleh Nur Huda Ismail, Jihad Selfie, orang tertarik untuk menjadi radikal, orang tertarik ingin bergabung ke ISIS di Suriah hanya ketika dia melihat temannya menggunakan AK dan gagah dan ingin bergabung gitu. Tidak ada urusan dengan ideologi, tidak ada urusan dengan itu, ingin gagah saja sebetulnya. Artinya kan sudah masuk kepada media sosial itu, bagaimana mempengaruhi pemahaman orang terhadap situasi. Nah, anak muda yang mencari identitasnya, belum punya kemampuan yang mantap gitu, jati dirinya, melihat ini, yang gagah itu bersenjata, tapi paham itu dimasukkan sedikit-sedikit. Kalau begitu, mesti begini. Tuntunannya kan ke sana nanti. Nah, infiltrasi. kalau itu sudah diidentifikasi, kenapa kemudian juga tidak ada langkah untuk memfilter, untuk mencegah anak-anak muda, remaja-remaja yang kemudian hanya karena ingin eksis, karena ingin tampil, kemudian bergabung ke ISIS? Itu sebabnya, Mas Budiman, ini menjadi tanggung jawab kita semua nih. Artinya orang tua pun juga kita harapkan menjadi benteng untuk peran keluarga sangat penting. Kenapa? Dia bisa memperhatikan anak-anaknya. Yang agak sulit ini ketika orang tuanya termasuk gaptek gitu ya, sehingga agak susah bisa memonitor anak-anaknya. Itu agak susah kita mengatakan. Tapi kalau bisa dimonitor bagaimana caranya anak-anak itu bisa terkontrol dalam penggunaan teknologi sehingga tidak terinfiltrasi oleh pada pemahaman radikal yang biasa dimasukkan lewat media sosial. Oke, saya kembali ke RUU terorisme yang sedang dibahas DPR. Dalam perspektif BNPT, di mana menempatkan militer, di mana menempatkan TNI dalam perang melawan terorisme itu sendiri? Gini, Mas, kita regulasi itu sangat tergantung kepada kebutuhan. Ini kan keputusan politik ya. Sedang berproses bagaimana caranya perbantuan TNI dari sisi untuk membantu penegakan hukum. Kalau terjadi seperti yang ada di Poso contohnya, kita bersinergi di bawah kendali operasi kita. Kalau ada terjadi apa-apa, langsung kita ambil alih dan kita dalam kerangka penegakan hukum semuanya. Itu yang kita sedang rumuskan bagaimana format yang baik. Nah, keputusan politik, kita menunggu saja bagaimana kira-kira bahasannya. Toh semua pihak ahli pidana dan sebagainya mencoba untuk berkontribusi bagaimana merumuskan, memformatkan yang pas untuk
revisi undang-undang. Oke, itu keputusan politik. Tapi kalau dalam bayangan BNPT, dalam bayangan Komjen Suhardi Alyus, kira-kira sebaiknya gimana mengatur soal pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme? Di BNPT ini sendiri kan juga ada polisinya, ada tentaranya, masing-masing punya peran masing-masing, ya dalam deteksi dan sebagainya. Kita formatkan seperti itu. Nah, sekarang BNPT mencoba mensinergikan semua unsur di situ, tapi dengan pemilihan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Termasuk soal keterlibatan intelijen negara untuk ikut menahan, BIN ikut menahan, dalam bayangan BNPT seperti apa? Belum sampai sejauh itu nanti kita bicarakan, itu udah di luar konteks ini ya, BNPT, Pak Mas Budiman ya. Saya pikir kalau masalah itu kan institusi lainnya. Kita mencoba memformatkan dari sisi penegakan hukum ini. Kalau satu pasal yang mengundang kritik yang cukup besar seperti soal incommunicado, orang ditahan kemudian dalam batas waktu tidak pernah bisa dihubungi dan lain sebagainya. Kritik terhadap undang-undang terorisme juga banyak yang melanggar hak asasi manusia, meskipun teror sendiri juga bisa melanggar hak asasi manusia sebetulnya. Jadi gini ya, itu saya katakan tadi yang statement Mas Budiman, bahwa teror itu juga mengganggu hak asasi manusia lebih banyak lagi gitu. Oleh sebab itu kita rumuskan bagaimana pasnya untuk supaya, karena kalau ini dibuka komunikasi justru nanti akan menghambat proses penyelidikan contohnya. Nah, kita carikan format yang terbaik. Berapa hari hitungannya, itu sedang dirumuskan. Sedang dirumuskan. Oke. Suhardi Alyus pernah menjadi kabar eskrim, tapi juga pernah terpental untuk sementara waktu menjadi sekretaris utama Lemhanas. Bagaimana sebenarnya perjalanan Suhardi untuk kembali menjadi kepala BNPT? Jawabannya setelah berikut ini.